بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan tauhid karena masih lebih panjang. Pembahasan sirah, alhamdulillah kita sudah masuk ke tahun keempat perang Bani Nadir, sehingga tersisa 6 tahun lagi dari kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tauhid yang beliau dakwakan selama hidup beliau. Kita coba untuk membahas agar sinkron nanti selesai kitab tauhid dan juga selesai sirah, insyaallah. Dan kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. Terakhir kita ambil bab tentang kesyirikan orang yang menggunakan gelang atau kalung dari benang atau yang semisalnya, tujuannya untuk mengangkat musibah atau menolak musibah. Ini yang terakhir. Kita akan lanjutkan insyaallah pada hari ini bab ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab berkaitan tentang ruqyah dan tamimah. Tamimah ini yang kita sering dengar dengan kata jimat. Jimat ini apa hukumnya? Begitu juga ruqyah. Jadi ruqyah yang kita dengarkan di benak kita langsung memahami bahwasanya itu adalah bacaan Al-Quran untuk orang sakit atau orang yang kesurupan. Tapi ruqyah dalam bahasa Arab lebih dari itu. Yang diucapkan oleh dukun-dukun berupa mantra atau tukang sihir ini juga disebut ruqyah. Sehingga di sini kita akan bahas, penulis membawakan apa hukum ruqyah ini. Apakah mutlak boleh ataukah hanya boleh dari Al-Quran saja? Nah, ini yang akan menjadi pembahasan. Dan apakah ruqyah ini ada yang bentuknya kesyirikan? Ini akan dipaparkan semuanya insyaallah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, sebagaimana biasa beliau akan menafsirkan bab ini dengan ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fi sahih, disebutkan dalam Sahih Muslim, an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu qala annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarih. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قال قلادة من وتر أو قال قلادة إلا قطع. Dari Abu Bashir al-Ansari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian safarnya. Lalu Rasulullah mengutus orang untuk mengabarkan kepada manusia pada saat itu agar tidak ada lagi kalung yang tersisa yang diikatkan di leher-leher onta. Kalung dari senar atau kalung dari apapun itu yang tujuannya untuk menjaga onta ini dari penyakit ain. Nah, ini maksudnya. Yang tidak boleh dibiarkan tersisa itu yaitu dahulu orang-orang jahiliyah ketika mereka ingin menjaga onta-onta mereka dari penyakit ain, maka mereka membuatkan kalung bagi
onta ini dari benang atau dari senar dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Ini yang disebut dengan tamimah. Ini yang disebut dengan tamimah. Sama dengan yang sebagian orang membuatkan kalung bagi anak kecil, terkadang ditambahkan dengan liontin yang berisi tulisan-tulisan tertentu, ya, rajah, tulisan-tulisan tertentu. Katanya apa namanya, ajimat Nabi Sulaiman, ya. Terus ajimat Nabi Sulaiman untuk kaya. Nanti biar disukai banyak wanita, baca surat Yusuf katanya. Senang banget ya instan ya. Ya kalau emang udah butek udah. Jadi surat Al-Quran itu diturunkan untuk hidayah. Kalau hanya untuk menarik hati perempuan, ya Allah, terlalu rendah Al-Quran kalau hanya untuk seperti itu. Al-Quran ini dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, lebih besar dari itu semua. Untuk membimbing, untuk memberi hidayah kepada manusia agar mereka tidak tersesat dalam kehidupan dunia ini, agar mereka tidak menyembah patung, agar mereka tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh dan seterusnya. Kalau hanya untuk mencuri hati atau menarik hati, memikat hati seorang wanita, hanya itulah kebanyakan manusia yang bisa mereka lihat dengan mata mereka ini hanya apa yang diinginkan hawa nafsunya, sehingga semuanya harus tunduk kepada hawa nafsunya. Allahul musta'an. Maka kata Rasulullah SAW kepada utusannya ini, kabarkan kepada siapapun bahwasanya tidak boleh lagi ada yang tersisa di kalung, di leher-leher onta berupa kalung yang diyakini bisa menghilangkan musibah atau menolak bala. Adapun kambing dikalungin tapi ternyata itu buat ikat, ditarik misalnya, ini sah-sah saja ya. Karena memang itu hajat, bukan karena keyakinan-keyakinan tertentu. Atau ada sebagian dikalungin terus ditambahin lonceng ya. Ini biasanya pemimpin dari kerbau ya, kerbau di sawah. Jadi kalau bunyi itu pemiliknya tahu bahwasanya kerbaunya dekat. Ini lain ceritanya. Ini karena hajat. Kita akan sebutkan nanti definisi lebih jelas tentang ruqyah, tamimah dan tiwala insyaallah. Kemudian kata beliau, وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوال شرك رواه أحمد وأبو داود. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ruqyah, kemudian tamimah, jimat tadi, dan tiwala. Nanti wala akan kita sebutkan nanti. Ini pelet. Ini semuanya kata Rasulullah adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Ini bentuk-bentuk kesyirikan. Apa maksud dengan ruqa? Disebutkan oleh penulis tentang ruqa, hiya allati tusamma al-azaim وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. Ruqyah itu adalah yang orang-orang menyebutnya dengan mantra, bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan ini tidak diperbolehkan kecuali apa yang datang dari Al-Quran dan hadis. Seperti misalnya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri di dalam Sahih Bukhari, ketika beberapa sahabat ini mereka sedang melakukan perjalanan
hingga sampai di suatu daerah pemimpinnya sedang tersengat hewan, mengakibatkan pemimpinnya ini demam, kesakitan. Lalu orang-orang dari kabilah tersebut, dari kampung tersebut, mencoba mencari siapa kira-kira yang bisa memiliki mantra yang akan menyembuhkan pemimpin mereka. Lalu kata Abu Sa'id, inna la narqi hatta taj'alu lana ju'lah. Kami tidak akan meruqyah sampai kalian membuatkan untuk kami ada upahnya. Maka mereka pun menyiapkan kambing. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri, ia meruqyah dengan membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Ini meruqyah, artinya kalau bahasa kita membacakan mantra yang isinya Al-Fatihah. Langsung sembuh. Akhirnya mereka mendapatkan kambing ini. Ketika pulang ke Madinah, mereka berjumpa Nabi SAW, menceritakan hal ini. Lalu kata Rasulullah, idrib li biha sahman. Berikan bagianku juga, kata Rasulullah. Ya. Berikan bagian untukku. Menunjukkan di sini takrir persetujuan dari Rasulullah bahwasanya bolehnya kita menyembuhkan penyakit ain atau sihir atau tersengat hewan dengan membaca ayat Al-Quran. Lalu kata Rasul kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana engkau mengetahui bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Maka yang diperbolehkan dari ruqyah atau membaca mantra-mantra, ketika ini jelek kayak bahasa mantra ya, tapi itulah yang digunakan. Iya, artinya membaca ucapan-ucapan ketika ingin menyembuhkan ini tidak boleh dengan menggunakan kata-kata selain dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana kiranya kalau menggunakan hadis? Boleh, seperti misalnya dia membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan ada yang bisa membahayakan apapun yang ada di langit dan di bumi. Ini bentuk ruqyah. Yang dilarang adalah mantra-mantra yang tidak diketahui artinya. Kata Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami, amma ar-ruqal majhulatul ma'ani fa innaha wiswasu fa innaha syirkun bighairi maini aw huwa min sihril yahudi muqtabas 'ala al-'awami labbasuhu faltabas. Adapun mantra-mantra yang tidak dipahami artinya, maka ini haram, tidak boleh. Kenapa? Karena jangan sampai isinya adalah kesyirikan. Karena kan kita nggak tahu maknanya. Dan semua kemungkinan mungkin. Bisa saja artinya bagus, bisa saja artinya juga mengandung kesyirikan. Dan di dalam Islam kalau ada potensi dari sesuatu bisa berpotensi syirik, bisa berpotensi selain syirik, maka ditutup pintu itu. Maka ditutup pintu itu. Ini kata Syekh Hafidz, maka kalau seandainya mantra tersebut tidak diketahui artinya, tidak boleh. Kenapa? Karena bisa saja isinya kesyirikan atau ini adalah sisa-sisa warisan dari sihir orang-orang Yahudi. Sisa-sisa warisan dari ilmu sihir orang Yahudi. Karena yang terkenal dengan ilmu sihir itu adalah orang-orang Yahudi. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Kata Allah, orang-orang Yahudi mereka mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan kepada mereka berupa sihir dan apa yang mereka dapati dari sisa-sisa kerajaan Sulaiman. Jadi gini ceritanya.
Nabi Sulaiman, ia memiliki pasukan tentara yang ditundukkan untuknya dari kalangan manusia dan jin. Jin yang tunduk kepada Sulaiman ini, jin yang muslim ataupun jin kafir tunduk. Termasuk jin Ifrit, dia adalah jin kafir. Jin Ifrit ini jin kafir, tapi dia ditundukkan oleh Allah harus nurut kepada perintah Sulaiman. Kata Allah, "Wa may yazigh minhum an amrina nudhiqhu min 'adzabis sa'ir." Di dalam surat Saba kata Allah, siapa saja dari jin-jin ini yang tidak menuruti perintah Sulaiman, maka kami langsung akan siksa dia. Sehingga jin-jin ini bekerja untuk Sulaiman bukan sukarela, tapi memang mereka ditawan, ditahan. Kalau ada yang macam-macam langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, mereka menipu manusia dengan menulis mantra-mantra sihir diletakkan di bawah kursi Nabi Sulaiman. Makanya mereka, kata Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti, yaitu manusia-manusia dari kalangan Yahud, mereka mengikuti sihir yang dituliskan oleh orang-orang Yahudi yang disimpan di kursi Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, manusia-manusia yang bekerja pada saat itu, mereka mendapati di bawah kursi Sulaiman, wah, ini ada ajimat Nabi Sulaiman. Nah, dari situlah asalnya kata-kata ajimat Nabi Sulaiman. Ketika itu mereka pun mengambil yang dituliskan oleh syaitan ini berupa mantra-mantra yang kemudian diwariskan sesama mereka. Diwariskan sesama mereka. Dan itu yang ditulis di kitab-kitab sihir. Dulu waktu kecil memang kita nggak paham yang seperti itu. Pernah dikasih tentang buku yang berisi ajimat Nabi Sulaiman. Ajimat ini dari bahasa Arab yang artinya azimah, jamaknya azaim. Jadi sesuatu yang nggak perlu dijelaskan, ya ajimat kita pahami insyaallah. Artinya sesuatu yang diyakini ini bisa mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Ya, katanya kalau ente pakai ini, jadi kalau orang timur itu suka main golok. Jadi mereka biasanya punya sabuk. Sabuk ini ada tulisan-tulisannya. Nah, ini katanya sabuk kekebalan. Kalau pakai ini nggak mempan, nanti dibacok. Ya, ternyata mati-mati juga. Jazakallah khair. Jazakallah khair Pak Yudi. Baik. Ini namanya azimah, ajimat. Kemudian kata Syekh Hafiz Al-Hakami, ini yang pertama, ketika mantra itu tidak diketahui isinya, maka potensi untuk isinya ini berupa kesyirikan ada, sehingga ditutup pintu itu. Atau bisa jadi ini adalah warisan dari sihir orang-orang Yahudi. Wa in takun min khalisil wahyaini fa innaha syir'atun bighairi main. Adapun ketika ruqyah ini berupa ayat Al-Qur'an atau hadis, maka ini adalah di antara syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini perintah Allah secara tidak langsung. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ini untuk menjadi obat. Berarti secara tidak langsung kita diperintah untuk berobat dengan menggunakan ayat Al-Quran. Seperti itu. Ini tentang ruqyah. Ini tentang ruqyah. Jadi yang tidak boleh itu yang tidak diketahui artinya. Yang tidak boleh, yang tidak diketahui artinya. Adapun dari Al-Quran dan Sunnah, ini adalah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang kedua adalah at-tamaim. Tamimah. Tamimah ini jimat yang diikatkan atau dikalungkan dulu orang-orang jahiliyah mengkalungkannya selain di leher hewan-hewan mereka juga di anak-anak mereka. Iya. Di anak-anak mereka. Dan ini subhanallah. Di Sulawesi, emang saya masih kecil, ada orang, saya sendiri enggak, alhamdulillah, orang tua saya enggak. Tapi ada memang tetangga saya, anak kecil, umur sekitar 3 tahun, 4 tahun. Itu memang diikatkan, bahkan mereka pakai kain untuk kalungnya itu dari kain kafan. Kemudian memang ada kayak liontinnya itu berisi, mereka menyebutnya Al-Quran, katanya 30 juz tapi kecil banget. Iya. Pernah lihat seperti ini? Ada ya? Iya. Saya waktu itu belum tahu, makanya saya nggak bisa cross check apakah ini Al-Quran beneran. Istanbul. Oh, Istanbul. Jadi ada yang seperti itu. Ada juga yang lain, mereka menggunakan apa ya, kayak cangkang kura-kura atau yang lain dikalungkan. Nah, hal-hal seperti ini, mengkalungkan yang seperti ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja para ulama, ada sebagian kecil dari mereka berbeda pendapat kalau seandainya yang dikalungkan ini berupa Al-Quran, yang dijadikan ajimat ini berupa ayat Al-Quran. Ini walaupun tidak sampai kepada kesyirikan, tapi ini adalah bid'ah, tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Al-Quran itu untuk dijadikan hidayah, untuk dibaca, untuk mengobati, bukan untuk dipajang atau dikalungkan. Iya. Allahul musta'an. Atau sebagian orang sampai berlebihan, ayat Al-Quran ini dijadikan penglaris. Iya, terlalu rendah Al-Quran dijadikan untuk tujuan-tujuan seperti itu. Walaupun tidak sampai kepada kesyirikan, karena itu ayat Al-Quran, hanya saja ini merendahkan Al-Quran. Allahul musta'an. Maka tamimah adalah jimat yang dahulu digunakan oleh orang-orang jahiliyah. Jimat apapun itu tidak boleh, hukumnya tidak boleh. Hanya saja tadi kita isyaratkan bahwasanya ada perbedaan di kalangan para ulama kalau seandainya objek yang dijadikan ajimat itu adalah ayat Al-Quran. Iya, tidak sampai kepada kesyirikan, hanya saja ini bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Hari ini mungkin dia menggunakan Al-Quran, besok diganti. Karena memang kita sudah bahas dari kesyirikan kaumnya Nabi Nuh, kesyirikan itu tidak terjadi langsung serta-merta, tapi terjadi bertahap sedikit demi sedikit. Kemudian yang berikutnya, tadi dari hadits Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah SAW, inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwala syirk. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, ini dua-duanya kita sudah bahas tadi, dan tiwala ini syirik. Apa itu tiwala? Qala hiya syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha aw ar-rajulu ila imra'atihi. Tiwala itu pelet, ya, yang mantra-mantra atau jenis ilmu sihir yang khusus untuk memikat hati seorang laki-laki kepada wanita atau wanita kepada laki-laki. Inilah ucapan kekufuran yang terkadang sebagian orang mengucapkannya tanpa menyadari. Kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ini nggak boleh. Apa yang dimaksud dengan dukun bertindak? Nah, ini tiwala. Ini tiwala. Apa istilah spesifiknya? Iya, ada yang lebih. Kalau pelet kan tuh bisa menyakiti, tapi ada katanya khusus untuk perempuan. Kalau santet juga khusus untuk menyakiti.
Kalau pelet ini masih umum, menyakiti juga apa? Susuk. Susuk bisa jadi. Hanya susuk itu, iya susuk ditusukkan ya. Hah? Di sini. Subhanallahiladzim. Subhanallahiladzim. Katanya itu kalau mau meninggal harus dicabut dulu gitu. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallahiladzim. Dendam. Hah? Iya. Allahu Akbar. Iya maksudnya la haula wala quwwata illa billah. Baik. Iya, mungkin pengasihan. Iya, pokoknya apapun itu, ketika dukun ini menggunakan mantra-mantranya, meminta pertolongan kepada jin untuk membuat seorang wanita mencintai laki-laki, bahkan wanita ini sudah punya suami, na'udzubillah. Begitu juga membuat seorang laki-laki mencintai wanita, ini sih nggak ada masalah ya. Iya, maksudnya dari sisi mencintainya, bukan cinta terlarang, hanya emang ilmu dukunnya dukun yang terlarang gitulah. Ya. Intinya ketika ingin memikat hati, perdukunan atau sihir yang ingin memikat ini disebut dengan tiwalah. Kata Rasulullah, ini semua syirik. Apa sebenarnya kalau kita perhatikan dari semuanya ini, di mana letak kesyirikannya? Kita lihat pada azimat pertama, yaitu yang kita sebut tadi tamimah. Letak kesyirikannya adalah mereka menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Ya. Jimat itu kan tadi kita sudah sebutkan bahwasanya sesuatu yang dikalungkan, tamimah, sesuatu yang dikalungkan untuk menolak bala atau mengangkat penyakit, menghilangkan demam. Ini apa hubungannya? Kalung dengan demam. Ini nggak nyambung. Dalam sejarah perjalanan manusia, mereka tidak pernah memiliki tajrubah, memiliki mujarrab. Mujarrab itu dari bahasa Arab artinya riset, sesuatu yang dicoba. Kan riset gitu. Metode riset itu kan trial and error gitu. Dicoba hingga akhirnya mereka menemukan sebuah formula bahwasanya ini akan menyembuhkan misalnya. Nah, nggak ada dalam sejarah perjalanan manusia kalung dari benang untuk menyembuhkan demam. Maka ketika mereka, artinya apa? Allah tuh tidak pernah menjadikan di alam semesta ini hubungan sebab akibat antara kalung dari benang dengan kesembuhan demam. Ketika Allah tidak jadikan, lalu siapa yang menjadikannya? Apakah ada kekuatan selain Allah di alam semesta ini yang mengatur selain Allah? Nah, disitulah letak kesyirikannya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah." Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan selain Allah yang membuatkan bagi mereka aturan-aturan di dalam agama dan di dalam alam semesta ini selain Allah? Nggak boleh, nggak ada yang mengatur, yang membuat aturan-aturan kecuali Allah. Yang menjadikan makan itu menghasilkan kenyang, tidak makan itu menghasilkan lapar, yang membuat minum itu menghilangkan dahaga, itu Allah, bukan selain Allah. Yang menjadikan dedaunan tertentu yang pahit-pahit misalnya sebagai obat demam adalah Allah. Allah tidak pernah menjadikan benang sebagai sebab untuk kesembuhan. Jadi ketika Allah tidak jadikan tapi mereka meyakini itu bisa menyembuhkan, lalu siapa selain Allah yang menentukan, yang mengatur bahwasanya itu bisa menyembuhkan? Nah, disinilah letak kesyirikannya. Dipahami insyaallah ya. Kita ulangi. Ini penting Pak dalam kehidupan kita, dan ini
indikator mudah untuk kita melihat sesuatu itu syirik atau bukan. Kita ambil contoh ya, contoh yang sudah pernah kita gambarkan, tapi contohnya ini memang sangat gamblang. Ada dua orang. Yang pertama takut kepada harimau, yang kedua takut kepada pohon. Apa hukum orang yang takut kepada harimau? Boleh. Pertanyaan berikutnya, kenapa? Kan begitu. Apa hukum orang yang takut kepada pohon? Nggak boleh. Pertanyaan berikutnya, kenapa? Nah, kita akan jawab sekarang. Yang pertama, kenapa kita boleh takut kepada harimau tapi tidak boleh takut kepada pohon? Kita boleh takut kepada harimau karena memang Allah jadikan sifat harimau ini buas dan predator. Apapun yang ada di hadapannya dari makhluk hidup akan disikat oleh dia. Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah, "Wa ma akala as-sab'u illa ma dzakkaitum." Allah sebutkan hewan-hewan predator ini memang mereka pemangsa. Sehingga kalau kita takut kepada harimau, kita takut dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah yang mengatur itu, makanya kita takut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Firru minal judam firaraka minal asad." Berlarilah dari penyakit menular sebagaimana engkau berlari dari singa. Berarti boleh. Kenapa boleh? Karena memang Allah jadikan itu hewan buas. Justru kita membinasakan diri kita kalau nggak lari dari harimau. Ini nggak boleh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka." Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Orang yang ketika melihat harimau kemudian diajak ngopi, ini membinasakan dirinya. Dipahami ini? Maka ketika dia takut kepada harimau, dia takut di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia takut kepada pohon, apa alasannya? Apakah ada dalam sejarah manusia pohon yang mencabut akarnya kemudian mengejar orang yang ada di sampingnya dan membunuhnya? Gak ada. Allah jadikan pohon ini fastaghlada fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi. Tumbuh diam di tempat menjulang ke atas. Dia tidak akan berpindah-pindah. Wah, repot Pak kalau pohon berpindah-pindah. Hari ini kita bangun rumah di sini udah bersih dari pohon, tiba-tiba besok ada di depan rumah kita. Kan nggak ada seperti itu. Maka kalau seandainya Allah jadikan sifat pohon ini diam di tempat, hanya tumbuh ke atas, itu pun lama waktunya, tapi seorang takut kepadanya, apa alasannya? Di dalam pengaturan Allah ternyata tidak ada yang perlu ditakuti. Nah, mulailah, Ustadz, ada penghuninya, ada yang nempatin. Makanya kalau kita lewat tuh, Mbah, punten, iya kan. Sekarang kita bahas, siapa penghuninya? Siapa penghuninya? Oh, jin. Penghuninya jin. Oke. Lalu bagaimana kita bersikap? Apakah kita boleh takut kepada jin? Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Tipu daya syaitan itu lemah. Allah sebutkan tentang iblis nanti di padang mahsyar. Setelah manusia dikumpulkan, Allah izinkan iblis untuk berbicara. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan. Kata iblis yang Allah hikayatkan dalam surat Ibrahim, dan berkatalah iblis, "Wahai manusia, kalian tuh bodoh banget ya. Dulu di dunia Allah memberikan kepada kalian janji yang pasti, kalian gak ikuti. Aku yang memberikan kepada kalian janji palsu, kalian ikuti." Lalu kata iblis, "Wa ma kana li 'alaikum min sultan." Tahu gak kalian? Dulu aku tuh gak punya kekuatan untuk menarik kalian, memaksa kalian melakukan perzinahan, gak ada. Makanya kalau ada orang yang modus mengatakan tiba-tiba digerebek di dalam lokalisasi, misalnya, wah saya nggak tahu tadi tiba-tiba didorong ke sini, jin tuh salahin, nggak bisa, karena nggak ada dalam sejarah manusia seperti itu. Dan memang iblis, ini iblis, iya kan? Iblis ini apa ya? Dia the father of Satan gitu loh. Setannya setan. Nah,
bapaknya setan. Nah ini nih, setan aja tunduk sama dia. Dia mengatakan, aku tuh nggak punya kekuatan apapun terhadap kalian. Illa an da'utukum fastajabtum li. Aku hanya membisikkan, bisikan-bisikan, tapi kalian mau dengar dan takut pada bisikanku. Udah itu aja. Berarti kalau ada penunggu pohon dari kalangan jin, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita berlari atau kita usir jinnya? Sekarang gini deh, ada di situ burung yang mengganggu buah-buahan dari pohon kita. Apakah kita justru berlari dari burung tersebut? Ya kita usir. Kenapa? Karena pohon itu milik siapa? Milik kita. Nah, bumi ini Allah ciptakan untuk manusia, bukan untuk jin, hukum asalnya. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan jadikan makhluk yang memakmurkan bumi. Kemudian setelah itu Allah ciptakan Nabi Adam. Sehingga tidak akan pernah kita temukan dalam pengadilan agraria sengketa tanah antara jin dan manusia. Gak akan pernah. Gak akan pernah. Kenapa? Karena kita yang berhak. Kok bisa-bisanya dia yang numpang, kemudian kita yang minta izin untuk lewat. Kita yang takut untuk lewat. Yang sudah sering kita sebutkan juga, yang harusnya orang tuh lebih menggunakan logikanya. Kadang mereka insinyur, orang pinter-pinter, tapi mereka bikin jembatan. Jembatan ini yang buat perencanaannya Pemda atau Pemprov atau pemerintah pusat. Kemudian yang menang tender perusahaannya milik manusia. Kemudian yang buat RAB-nya juga manusia. Lalu tukang dan mandornya manusia. Gunting pita, rebutan manusia, iya kan? Manusia juga semuanya. Tiba-tiba kita lewat, klakson. Kenapa klakson? Minta izin sama yang nunggu jembatan. Enak banget, kita yang capek-capek bikin, kita minta izin kepada jin. Di mana logikanya? Usir jinnya dari situ. Ngapain dia di situ? Enak aja kita udah capek-capek bikin dia di situ. Subhanallah, coba lihat. Di mana logika orang-orang ini? Kan enak ahli tauhid. Ahli tauhid itu hidupnya paling tenang. Makanya kata Allah di dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah yang berada di dalam keamanan, ketenangan, dan mereka berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kan enak. Iya. Dulu waktu masih kecil, kita terkadang mindset kita dibangun oleh masyarakat sekitar kita. Itu masih kecil, waktu SD kami, ketika lewat kuburan, Masya Allah, itu sendalnya dipegang, lomba lari udah. Kenapa? Takut di kuburan. Gimana ceritanya? Yang sudah meninggal itu membutuhkan doa kita. Boro-boro mereka mau nakut-nakutin kita. Iya, tapi kayaknya edukasi ini didengar oleh anak muda sekarang. Akhirnya mereka pacaran di kuburan. Ini musibah juga ini. Berlari dari musibah yang satu kepada musibah berikutnya. Astagfirullahaladzim. Baik, maka ini lihat penggunaan ajimat ini menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak pernah Allah jadikan sebagai sebab. Makanya ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil dua hadits lagi dari penulis sebelum kita tutup insyaallah. Wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dan dari Abdullah bin Ukaim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengikatkan hatinya pada sesuatu, maka dia akan diwakilkan pada sesuatu itu. Apa maknanya? Siapa saja yang mengikatkan di kalungnya, di lehernya kalung dengan jimat tertentu yang dia meyakini menyembuhkan dan seterusnya, maka Allah tidak akan memberikan kesembuhan bagi orang ini dan Allah akan wakilkan ia kepada kebodohannya.
artinya gak akan ada pengaruh sama sekali. Allah gak akan membantu orang tersebut. Na'udzubillah. Allah tidak akan menjaga dan memberikan perlindungan kepada orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang lain, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Siapa saja yang mengikatkan pada dirinya tamimah, ajimah tadi, maka Allah tidak akan mensampaikan ia kepada yang ia inginkan. Ini makna wukila ilaih. Kemudian dan diriwayatkan Imam Ahmad dari Ruwaifi' radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ruwaifi', la'alla al-hayata tatulu bik fa akhbirin nasa alla yabqayanna فأخبري الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة فإن محمدا بريء منه. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ruwaifi', semoga umurmu panjang, maka kalau engkau masih bertemu dengan orang-orang, kabarkan kepada mereka bahwasanya siapa saja yang mengikat jenggotnya. Pernah lihat menggimbal jenggot? Diikat. Ada tuh rocker ya. Astagfirullahaladzim. Mengikat jenggot, artinya jenggot itu kata Rasulullah arkhul liha. Kita tuh tidak diperintah untuk memperpanjang atau menumbuhkan jenggot. Tidak diperintah. Kita tuh diperintah membiarkan. Makanya kalau ada orang pakai minyak zaitun atau minyak goreng mungkin digosokin biar jenggotnya tumbuh, ini salah kaprah. Kita tuh nggak pernah diperintah untuk menumbuhkan jenggot atau memperpanjang jenggot. Artinya harus dipanjangin, bukan, tapi dibiarkan. Artinya kalau jenggotnya yang numbuh cuma satu, ya udah, ridho aja udah, begitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak hadisnya, aful liha wa qussus syawarib. Biarkan jenggot kalian dan cukur kumis kalian. Jadi biarkan jenggot kalian dan cukur kumis kalian. Kata Rasulullah SAW, maka wahai Ruwaifi', kalau engkau masih hidup, kalau engkau melihat ada orang yang memainkan jenggotnya, artinya mengikatnya, menggimbalnya atau apapun itu, atau dia qilada, dia memakai kalung dari benang atau dari senar, seperti keyakinan-keyakinan yang kita sebutkan tadi. Begitu juga orang yang beristinja, membasuh setelah buang hajat dengan menggunakan kotoran hewan, maka kabarkan Muhammad SAW berlepas diri dari mereka. Artinya ini larangan-larangan karena mereka melakukan maksiat. Yang pertama, karena dia mempermainkan jenggotnya yang Rasulullah memerintahkan untuk membiarkannya. Yang kedua, dia menjadikan sesuatu sebagai sebab yang bukan sebab. Yang kita sudah sebutkan tadi, orang yang memakai kalung dari tamimah. Kemudian yang ketiga, yang namanya istijmar. Istijmar itu dulu, zaman dulu, orang tuh kalau nggak punya air, mereka membasuh, habis buang air besar misalnya, itu menggunakan batu. Iya. Kalau kita mungkin di Indonesia, masya Allah, airnya melimpah, kita nggak kepikiran tuh. Tapi kalau misalnya seorang berada di hutan, nggak ada air, atau misalnya di gurun pasir misalnya, maka mereka bisa menggunakan batu atau dedaunan kering atau apapun itu, bukan berupa tulang, karena ini makanan dari saudara-saudara kita dari kalangan jin, dan juga bukan berupa kotoran hewan, bukan berupa kotoran hewan. Baik, satu lagi, wa an Sa'id bin Jubair qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah, rawahu Waki' wa lahu an Ibrahim qala kanu yakrahuna at-tamaima kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. Dari Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair seorang sahabat Nabi. Sa'id bin Jubair murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang tabi'i. Ia mengatakan, siapa saja yang memutuskan tamimah, jimat dari seseorang,
dia seperti memerdekakan budak. Apa maksudnya memerdekakan budak? Karena orang yang mengikatkan tamimah pada dirinya, dia memperbudak dirinya pada tamimah tersebut. Artinya menghambakan diri kepada tamimah tersebut. Adapun seorang manusia, ia diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang memotong tamimah dari seorang, seperti dia memerdekakan budak. Dan diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi atau selainnya bahwasanya dahulu para ulama membenci dan tidak menyukai tamimah seluruhnya, baik dari Al-Quran ataupun dari Al-Quran. Walaupun kita sudah sebutkan tadi khilaf, kalau seandainya itu dari Al-Quran, mereka mengatakan iya, mereka tidak menyukainya. Tapi apakah itu syirik? Mereka mengatakan bukan syirik. Bukan syirik, hanya saja ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka meninggalkannya ini sesuatu yang lebih selamat. Nah, baik, selesai kita dari bab tentang berkaitan tentang sihir, pelet, tamimah, ajimat dan teman-temannya. Baik, sudah syuruk. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Iya, silakan. Cerita sedikit di rumah orang tua kami itu banyak barang-barang dari leluhur. Menurut orang itu sebetulnya pusaka. Di antaranya itu keris. Dan ayah saya juga banyak cerita tentang barang-barang itu. Dia hanya menyebut dari keris itu ada namanya masing-masing. Satu keris dari Pajajaran, satu keris dari Mataram, dan satu lagi yang itu ada cerita di buku yang beredar. Keris Nobrososoro satu. Nah, itu memang betul di antara gagang dengan kerisnya itu dikelilingi intan. Nah, tapi sekarang udah nggak ada cerita itu barang itu tertutup karena ahli waris tidak ada yang berani pegang. Tapi intannya kita cogelin, dijual karena itu yang punya nilai. Terus ada satu barang lagi, ada itu tadi udah ada cerita. Ada satu barang lagi yang masih saya pegang, yaitu barang itu menurut saya itu sangat unik, ada duanya. Itu berbentuk semacam tongkat, dan ujung tongkatnya itu bukan kayu, bukan logam, tapi kayak dari binatang. Nah, menurut cerita itu katanya semut ular, tapi saya nggak percaya. Itu barangnya seperti ekor ikan pari, jadi bersisik kayak kulit salak. Nah, itu baru masih saya simpan karena saya melihat ini unikannya aja dari sisi fisiknya. Saya pun nggak punya keyakinan apa-apa terhadap barang itu. Dan di suatu saat di sini pernah ada kajian rutin rukyah. Nah, barang itu saya bawa ke sini, kemudian ada pasien rukyah di situ, saya suruh pegang. Ama yang pasien itu langsung dibuang dan dia langsung gemeteran dan ketakutan. Menurut dia itu ada yang menghuni. Kalau saya tadinya tidak meyakini ada sesuatu yang apa-apa, tapi hanya uniknya aja saya bertanya. Pertanyaannya, untuk kalau seandainya itu memang benar-benar ada penghuninya, bagaimana kita membuktikannya? Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menyia-nyiakan harta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Jangan kalian melakukan tindakan tabdzir. Bagus tadi seperti tongkat yang ada intannya diambil dulu. Iya, itu bagus. Ya, jangan dibodoh-bodohi oleh syaitan. Kalau benda-benda seperti tadi, emang pembahasan tentang koleksi ini sebenarnya maksudnya apa ya? Koleksi barang-barang antik ini apa sebenarnya maksudnya gitu loh. Iya. Karena memang kita tidak pungkiri bahwasanya kita hidup di sekitar kita, bahkan di dalam rumah kita bisa saja ada jin. Seorang sahabat ketika bersama Nabi SAW dan meminta izin ingin pulang lebih dulu ketika perang Uhud atau perang Khandaq, maka kata Rasulullah, bawa senjata. Aku khawatir ada apa-apa. Ternyata sampai di rumahnya, ia dapati di rumahnya ada ular. Ia
gulat dengan ular tersebut, sahabat ini terbunuh. Lalu kata Rasulullah SAW, setelah itu memerintahkan untuk mengeluarkan setiap ular yang ada dalam rumah. Dan kalau mereka mendapati ada ular di rumah, dibiarkan, diberi kesempatan sampai 3 hari. Itu dikhawatirkan adalah saudara kita dari kalangan jin sampai mereka pergi. Intinya, kita tidak pungkiri bahwasanya kita hidup berdampingan dengan jin. Ya. Bisa saja ada yang hadir di majelis kita jin. Ya. Dan itu ma'ruf dari kalangan para ulama. Cerita-cerita Syekh Muqbil Al-Wadi'i di Yaman rahimahullah. Jadi beliau itu ngajar yang hadir ribuan dari berbagai negara. Ada beberapa cerita, bukan cuma satu, yang sampai kepada beliau bahwasanya ada 2 orang malam murojaah. Salah seorang ini ingin pulang, minta izin. Tapi ketika dia sudah keluar, yang ini cuma duduk, dia nggak nutup pintu. Ini tiba-tiba tangannya panjang nutup pintu. Diketahui oleh orang tersebut, wah, langsung disampaikan kepada Syekh Muqbil. Syekh bilang, ya kami tahu, mungkin dari kalangan jin ada yang ikut di mahat ini. Tapi tolong, jangan buat yang aneh-aneh. Kalau datang belajar, silakan belajar saja. Karena memang jin juga mereka belajar. Allah berfirman dalam surat Al-Jin, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami ada orang-orang yang saleh dan ada selain yang saleh. Ada penuntut ilmu, ada pengangguran, ada pelaku maksiat, ada. Itu dari kalangan jin. Ini pertama yang kita sadari. Dan memang jin itu selalu menghuni tempat-tempat yang sepi dari manusia. Karena memang mereka sadar hukum asalnya untuk manusia bumi ini. Mereka memilih menghindar dari manusia. Namun mereka juga ini usil. Jin itu ada yang usil. Sebagaimana manusia ada yang usil, iya. Sebagaimana jin ada yang copet, iya. Kalau jin katanya tuyul namanya. Ada yang copet, jin juga ada. Seperti itu. Maka memang barang-barang antik, barang-barang koleksian yang tidak pernah kadang kita simpan pada sesuatu yang kemudian kita lupa. Apalagi kalau diagungkan. Nah, ini potensi untuk menjadi tempat-tempat jin sangat mungkin. Artinya kita tidak bisa memastikan, kita tidak bisa juga mengingkari. Karena ini perkara gaib. Kita hanya bisa namanya saddu dzari'ah, menutup celah, menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Kalau misalnya ditanya tentang bagaimana meruqyah tongkat, sama dengan meruqyah rumah. Misalnya kita ada yang jual nih, Ustaz, di salah satu perumahan tuh ada rumah murah banget. Kenapa? Katanya ada penghuninya. Harganya bisa 1/3 dari harga biasa. Ayo kita beli, kita renov, kita ruqyah, baru kita jual lagi. Kata dalam hadis Aisyah, inna syaitan yahrubu min baitin yuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu yaitu jin, dia akan berlari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi diruqyah dengan membacakan surat Al-Baqarah. Seperti itu, Allahu a'lam. Nah, silakan ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum membaca surat Yasin bagi orang yang sakaratul maut? Disebutkan dalam beberapa hadis dengan berbagai jalurnya, namun tidak sampai kepada derajat hasan apalagi sahih, yaitu yang dinisbatkan kepada Nabi, iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacakan surat Yasin untuk yang menjelang sakaratul maut ini. Maka disebutkan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Ad-Durarul Bahiyah, iya boleh seorang membacakan surat Yasin kepada orang yang hendak meninggal, bukan setelah meninggal.
Karena disebutkan dalam beberapa riwayat, membacakan surat Yasin ini akan lebih meringankan, memudahkan nyawa orang ini tercabut. Karena ada sebagian orang merasakan sakaratul maut itu Masya Allah nggak mati-mati, itu sangat tersiksa. Maka dengan membacakan surat Yasin, diharapkan ayat-ayat Al-Quran ini memberikan ketenangan sehingga otot-ototnya, syaraf-syarafnya lemes, lebih rileks, dan itu lebih memudahkan untuk nyawanya keluar dari jasadnya, ruhnya keluar dari jasadnya. Dan ini disebutkan juga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi, di antara perkara yang dibolehkan. Walaupun yang paling afdal di dalam kita menghadapi orang yang sakaratul maut ini, diriwayatkan Abu Dawud dan selainnya, adalah sabda Nabi SAW, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang hendak meninggal di antara kalian la ilaha illallah. Dan kalau kita sudah, jadi gini, talqin ini tujuannya adalah untuk mengkondisikan ucapan terakhir orang ini ketika meninggal adalah la ilaha illallah. Karena Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya dari kehidupan dunia ini la ilaha illallah, masuk surga. Maka kalau kita hadiri orang yang sedang sakaratul maut, kita talqin. Baik itu kita bisikkan di telinganya atau kita bimbing langsung. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, udah diam semuanya. Jangan dikasih tambahan ucapan lagi. Jangan diajak ngobrol lagi, jangan sampai dia ikut membalas obrolan kita. Akhirnya bukan ucapan terakhirnya. Para ulama memahami zahir hadis itu seperti itu. Maka ketika kita menghadiri orang sakaratul maut, ini yang dibimbing, ditalqin la ilaha illallah. Bukan setelah meninggal. Karena setelah meninggal, orang yang sudah meninggal nggak bisa mengucapkan lagi. Apa faedahnya kita bacakan dia la ilaha illallah setelah meninggal? Yang membacakan la ilaha illallah kan membimbing dia, biar dia yang ngucapin. Bukan biar orang yang menghadiri yang mengucapkan. Bukan, tapi bagaimana agar dia yang ngucapin. Maka adapun membaca surat Yasin, khilaf di kalangan para ulama, mayoritas tidak membolehkannya karena hadisnya lemah. Adapun sebagian menganggap hadis ini dengan berbagai jalurnya masih ada kemungkinan-kemungkinan seperti Syaukani, maka mereka mengatakan sah-sah saja. Artinya ketika kita mengetahui ada perbedaan pendapat seperti ini, kita melihat ada orang yang membacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal, kita lebih toleran dan berlapang dada. Toh ada ulama yang mengatakan seperti itu karena hadisnya menurut mereka masih bisa dicarikan jalur-jalur periwayatannya. Tapi kalau seandainya kita mengatakan tidak, maka itu hukum asalnya. Ini lebih lapang bagi dada kita. Demikian, Allahu a'lam. Maksudnya dari pihak yang diikutnya Yang akan meninggal. Iya, disebutkan bahwasanya orang yang dibacakan padanya Yasin ini lebih memudahkan baginya untuk keluar nyawanya ketika sakaratul maut. berarti jenazah itu sudah mengalami diruqyah. Padahal seandainya nggak mau diruqyah karena ada. Oh, nggak ada masalah karena kan dia nggak minta, Bu. Yang menghalangi seorang untuk termasuk ke dalam 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, kata Rasulullah, la yastarqun. Mereka tidak meminta diruqyah. Kalau ada yang tiba-tiba ruqyah, ya udah. Dia yang berinisiatif, kita nggak minta. Karena kalau seandainya setiap kita diruqyah oleh orang lain lalu kita tidak termasuk, nanti ada teman yang usil tiba-tiba ngeruqyah kita. Loh, kenapa? Biar ente nggak masuk 70.000. Ini kan kurang ajar nih. Tiba-tiba datang ngeruqyah kita. Loh, kenapa bang? Ana sengaja ruqyah ente biar ente tidak termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Biar bareng ana nanti kita lewati hisab. La haula wala quwwata illa billah. Allahul musta'an. Ada lagi? Apakah termasuk golongan kiri atau wali syaitan ya? Karena ada dua sisi yang diamalkan, wali syaitan dan wali Allah. Iya. Nah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang waliullah. Pertama pada firman Allah di dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka terhadap masa depan
dan tidak ada rasa sedih bagi mereka terhadap masa lalu. Artinya Allah yang menjadi pelindung dan penjaga mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan faqatilu awliya asy-syaitan. Faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Allah berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Kata Allah, maka perangilah wali-wali syaitan. Berarti di dalam Al-Quran Allah tetapkan ada waliullah, ada wali Allah, dan ada wali syaitan. Sekarang siapa wali Allah? Siapa wali syaitan? Wali Allah, Allah sebutkan definisinya di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu memiliki dua sifat. Pertama, mereka beriman, dan yang kedua bertakwa. Iya. Jadi bukan yang bisa terbang atau berjalan di atas air, ya kan? Kalau zaman sekarang mah bisa terbang gampang. Beli tiket 400.000 udah bisa terbang gitu. Iya kan? Jalan di air lebih murah lagi naik kapal. Atau sekarang naik ya, terbang beneran sekarang. Pakai apa tuh yang di Dubai tuh? Iya, jet yang aneh-aneh. Kadang orang-orang senang banget yang aneh-aneh gitu. Nah, perhatikan, jadi kata Allah, definisi wali Allah adalah mereka memiliki dua sifat, beriman kepada Allah dan bertakwa. Makna takwa ini melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Sehingga orang gila mustahil menjadi wali. Orang gila mustahil menjadi wali. Kenapa? Karena orang gila ini ghairu mukallaf. Dia tidak dibebani syariat. Sementara wali Allah yang dia bertakwa, seorang tidak sampai kepada derajat takwa kecuali setelah dia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Artinya dia yang menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, membayar zakat, haji. Lah orang gila gak bisa. Orang gila itu ghairu mukallaf, dia tidak dibebani syariat. Oh, ustadz itu majdub. Aneh-aneh aja kadang. Ternyata di balik majdub ini ada framing, ujung-ujungnya ada kenceleng ngumpulin untuk orang bersedekah. Baik, ini waliullah. Maka kalau Allah sudah definisikan tentang walinya, tidak boleh lagi kita terima definisi dari yang lain. Kemudian yang kedua, wali syaitan. Siapa itu wali syaitan? Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ini, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Adapun orang-orang kafir, mereka berperang di jalan taghut. Artinya di jalan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, faqatilu awliya asy-syaitan. Maka bunuhlah. Faqatil artinya perangilah, bukan bunuh ya. Kita sudah sebutkan tujuan jihad itu bukan untuk membunuh. Tujuan jihad bukan untuk membunuh, tapi untuk berdakwah. Ini beda dua hal ini. Maka perangilah wali-wali syaitan. Berarti siapa wali syaitan ini? Yang berperang melawan kaum muslimin, yang berperang di jalan taghut. Kemudian kata Allah menutup ayat ini, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan dan wali-walinya itu sangatlah lemah. Ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-76. Surat An-Nisa ayat ke-76 tentang wali syaitan. Jadi ini perbandingan antara waliullah atau disebut dengan waliur rahman, yang satu walius syaitan. Ya. Adapun wali murid, wali kelas beda lagi. Apalagi wali nikah, ini lain lagi ceritanya. Allah musta'an. Baik, cukup insyaallah. Baik, ini bisa kita sampaikan. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.